Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas silabus atau kisi-kisi dari Olimpiade atau KSN IPS SMP. Selamat belajar. Nah, lingkup materi dari silabus OSN didasarkan kepada kurikulum 2013 dan silabus Olimpiade Internasional. Dari dua lingkup tersebut diperoleh materi-materi soal yang sesuai kebutuhan. Selanjutnya, materi ini dituangkan dalam silabus OSN dengan menonjolkan kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skill atau HOTS. Nah, materi mayor IPS secara umum ada 4 materi, yaitu geografi, sosiologi, sejarah, dan ekonomi. Di sini saya akan membahas masing-masing satu persatu. Yang pertama, untuk geografi. Nah, geografi itu mengkaji tentang letak luas geostrategis Indonesia. Nah, di sini adik-adik memusatkannya bagaimana sih dampak dari letak ini, luas ini terhadap Indonesia. Bagaimana cirinya, bagaimana gambarannya gitu. Jadi harus dipahami. Selanjutnya kedua adalah iklim, cuaca, atmosfer, dan lapisan air. Nah, iklim cuaca ini berkaitan dengan unsur-unsur cuaca iklim seperti angin, hujan, fenomena-fenomena lainnya yang terjadi di udara dan di air. Selanjutnya adalah morfologi bumi dan aktivitas manusia. Nah, bagaimana bentuk muka bumi itu mempengaruhi aktivitas manusia. Nah, itu harus dipahami. Misalkan di daerah pegunungan, itu aktivitas manusianya bagaimana, seterusnya di daerah pesisir. Dan seterusnya. Jadi, bagaimana sih dampak dari bentuk muka bumi yang begini terhadap kegiatan manusia. Selanjutnya adalah flora fauna. Di sini adik-adik memahami tentang klasifikasi pembagi flora fauna Indonesia. Seterusnya apa saja ikon dari flora fauna serta dampak dari berbagai kasus yang terjadi pada flora fauna seperti kelangkaan dan lain-lain. Selanjutnya adalah mengkaji tentang sumber daya. Sumber daya di sini adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh Indonesia baik dari segi udara, tanah, dan air. Selanjutnya adalah kecerdasan spasial Indonesia. Ini berkaitan dengan pengetahuan umum adik-adik mengenai wilayah Indonesia, baik secara fisik maupun sosial, seperti nama-nama sungai, nama-nama gunung, dan lain-lain. Seterusnya adalah peta. Nah, peta di sini menuntut tentang kemampuan pemetaan, seperti pemahaman tentang skala dan komponen peta. Selanjutnya adalah pengaruh letak terhadap alam. Nah, letak astronomis, geografis, geologis, maupun letak-letak lainnya, serta Indonesia sebagai negara maritim, agraris itu harus dipahami. Oke, poin yang ke-9 adalah tanah dan potensinya. Jadi, bagaimana tanah yang subur terhadap pertanian, bagaimana tanah yang baik, bagaimana tanah dan kaitan dengan bencana alam gitu. Jadi juga ada kaitan antara tanah dan bencana alam. Nah, di sini adik-adik menggolongkan jenis tanah dan karakteristiknya. Selanjutnya adalah jaringan dan transportasi. Di sini dapat berupa undang-undang maupun jenis jaringan dan jenis transportasi. Selanjutnya ada mengetahui tentang pengaruh alam terhadap beragam mata pencaharian. Jadi bagaimana alam itu berdampak terhadap kegiatan ekonomi, yaitu mata pencaharian. Selanjutnya bagaimana pengaruh alam terhadap sosbud atau sosial budaya kehidupan manusia di Indonesia. Selanjutnya ada local wisdom atau kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu adalah sesuatu yang khas yang berasal dari daerah masing-masing di Indonesia. Selanjutnya ada keunggulan ekonomi lokasi terhadap ekonomi. Jadi bagaimana keunggulan lokasi terhadap ekonomi penduduk. Selanjutnya ada pembangunan dan kependudukan. Di sini berkaitan dengan aktivitas penduduk. Selanjutnya ada karakter fisik ASEAN. Nah, sini mengkaji tentang negara-negara di ASEAN dilihat dari aspek fisik di negara ASEAN. Bagaimana sih keunggulan fisik dari negara di ASEAN? Mungkin dari segi luas wilayah, potensi sumber daya, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengetahuan umum geografi. Nah, ini berkaitan dengan pengetahuan umum di Indonesia dan ASEAN. Oke, kita masuk kepada pembahasan tema sosiologi, di mana nanti akan dikaji mengenai interaksi sosial, lembaga sosial, keragaman sosial, penyimpangan sosial, perubahan sosial, mobilitas sosial, pluralistik dan konflik, serta integrasi sosial. Jadi di sini dari segi lembaga mungkin pada jenis-jenis lembaga, pengertian, fungsi, peran atau sosial, dan lain-lain. Selanjutnya dari keragaman sosial, apa itu keragaman sosial, bagaimana pembagian keragaman sosial, penyimpangan sosial, jenis-jenis penyimpangan sosial, cara mengatasi penyimpangan sosial, interaksi manusia, jenis-jenis interaksi, terus perubahan sosial, faktor-faktor penyebab perubahan, bentuk perubahan. Di mobilitas sosial ada jenis-jenis mobilitas sosial, dan bagaimana dampak dari mobilitas sosial itu sendiri.
Selanjutnya dari pluralistik atau keberagaman yang berdampak pada konflik, jenis-jenis konflik dan lain-lain, serta yang terakhir integrasi sosial sebagai penyelesaian dari konflik dan masalah-masalah lainnya. Kita masuk kepada tema ekonomi. Ekonomi di sini membahas tentang kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, kegiatan ekonomi penduduk dalam memenuhi kebutuhan itu sendiri. Selanjutnya membahas tentang perilaku produsen, konsumen, dan pelaku ekonomi lainnya secara runtut. Nah, juga membahas tentang badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, koperasi, dan perdagangan luar negeri. Di sini adalah cari perbedaannya serta perannya. Selanjutnya ada permintaan, hukum penawaran, keseimbangan harga. Ada pasar, jenis pasar, fungsi pasar, lembaga ekonomi. Nah, lembaga-lembaga di sini adalah lembaga yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi penduduk. Selanjutnya ada berita ekonomi dan perhitungan ekonomi. Jadi apa saja isu-isu ekonomi yang lagi hangat seperti kurs dan lain-lain, serta perhitungan-perhitungan ekonomi yang dapat dilakukan secara sederhana maupun secara kompleks tergantung soal nantinya. Jadi ada beberapa perhitungan ekonomi seperti analisis tentang kurs, kurva, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sejarah atau histori, di mana kajiannya adalah asal muasal penduduk Indonesia, berarti asal mula dari penduduk Indonesia. Selanjutnya ada jalur migrasi nenek moyang Indonesia, jadi bagaimana sih jalur kedatangan nenek moyang Indonesia. Selanjutnya ada kehidupan masa praaksara atau kehidupan sebelum mengenal tulisan dalam multidimensi atau banyak aspek. Selanjutnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada masa Hindu-Buddha, kehidupan sosial budaya masyarakat pada masa Islam. Nah, ini berkaitan dengan kerajaan-kerajaan serta keadaan masyarakat saat itu dari berbagai aspek seperti sosial ekonomi, sosial budaya. Selanjutnya hubungan antara geostrategis dan kolonialisme barat. Jadi kenapa sih kolonialisme kenapa terjadi kolonialisme barat di Indonesia? Nah, dari aspek geostrategis atau berkaitan dengan geografi lagi letak gitu ya. Selanjutnya adalah dampak revolusi industri bagi Indonesia. Selanjutnya sosial budaya, pendidikan dan ekonomi pada masa monopoli, kerja paksa, sewa tanah dan tanam paksa. Dan selanjutnya ada perjuangan Indonesia menentang kolonial dan imperialisme. Bagaimana sih perkembangan semangat kebangsaan, masa pergerakan nasional dan tokoh yang terlibat, serta perubahan masyarakat pada masa Jepang. Ini dilihat dari berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya Perang Dunia I dan II, perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan tokoh awal kemerdekaan, peristiwa pasca pengakuan kedaulatan, dorongan internal dan eksternal pada masa kemerdekaan, interaksi Indonesia terhadap kehidupan negara-negara ASEAN dalam bidang politik, sosial, ekonomi, serta keadaan politik, sosial, ekonomi Orde Baru dan Reformasi. Nah, kesimpulannya, dalam mengkaji tentang materi KSN, IPS 2021, khususnya tingkat kabupaten, itu harus secara komprehensif serta dilakukan secara berulang untuk memahami materi-materi yang sifatnya pengetahuan umum, serta materi-materi yang memerlukan sebuah konseptual gitu. Jadi, buatlah sebuah ringkasan-ringkasan yang mudah dipahami, buatlah ringkasan-ringkasan dengan bahasa sendiri, serta buatlah mind map atau pemetaan tentang materi-materi sehingga lebih mudah dipahami. Oke, mungkin sekian tentang kisi-kisi dari KSN IPS. Nah, itu mungkin masih prediksi dan itu secara garis besar saja kisi-kisi sebelumnya. Jadi pelajari semuanya yang terdapat di IPS karena kita tidak tahu soal mana yang akan keluar. Terima kasih.